Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rasmi Rahman. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Akibat COVID-19 merebak di Balikpapan, sejumlah lapak ikan di Pasar Balikpapan Permai tutup karena merugi akibat pengunjung pasar yang sepi. Sejumlah lapak pasar ikan di Pasar Balikpapan Permai tampak kosong dan kusam lantaran ditinggal pedagang dikarenakan merugi selama COVID-19 melanda dan saat ini memilih menjadi tukang parkir. Pedagang ikan di Pasar Balikpapan Permai ini mengeluh lantaran sepinya pembeli yang datang untuk berbelanja ikan. Hal ini terjadi sejak COVID-19 melanda kota Balikpapan dan berdampak pada pendapatan pedagang. Dalam seharinya hanya bisa meraup untung sekitar Rp500.000, berbeda saat sebelum COVID-19 bisa menghasilkan jutaan rupiah dalam satu harinya. Saat ini hanya beberapa pedagang ikan yang bertahan, meskipun terkadang merugi lantaran ikan tidak laku. Pembeli banyak yang takut orang turun-turun ke pasar kan, jadi pembeli ya berkurang. Jadi sehari berapa bisa dapat uang? Ya dulunya itu sekarang omset sekarang ibaratkan dulunya 100%, sekarang menjadi 30%. Jadi ini ikan banyak, pembeli yang kurang ya? Ya ikannya banyak, kalau ikan banyak. Cuma pembelinya, jadinya pedagang ya ambil seadanya aja ya. Kalau dulu biasa berapa om? Kalau dulu bisa kita habiskan kalau 3 macam ya sekitar 1 pikul lah. Ya sekarang ini satu macam paling 15 kilo. Itu pun kalau bisa habis 15 kilo. Itu sejak COVID ini ya? Iya sejak COVID. Soalnya kan bagaimana? Kalau masuk barang rugi terus. Ini dia cari kerja lain. Jadi sekarang jadi tukang parkir dia. Jadi tukang parkir sekarang mas? Ya jadi tukang parkir sekarang. Karena rugi terus jualan ya? Kalau masuk kan bukan istilahnya bagaimana? Kalau masuk kan rusak bayar utang terus. Itu aja banyak utangnya. Itu akibat ini sepi pembeli ya? Makanya diangkat lah. Gimana kalau orang bertahan rugi terus? Om sendiri gimana? Kalau om sendiri gimana? Kalau om sendiri gimana? Ya ada aja, bertahan aja kita. Para pedagang berharap agar COVID-19 di Balikpapan bisa segera berakhir sehingga penjualan ikan dan pengunjung pasar tetap ramai serta perekonomian kembali tumbuh. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Dua pelaku pencurian sepeda di kawasan Balikpapan Timur berhasil diringkus pihak kepolisian pada 5 September 2020 lalu. Kedua pelaku diketahui telah beraksi di 4 lokasi di kawasan Balikpapan Timur. Imran Syah 47 tahun dan Ahmad Kodrat 27 tahun digiring petugas kepolisian Polsek Balikpapan Timur pada Kamis siang. Keduanya dibekuk usai diketahui telah melakukan aksi pencurian 4 sepeda di kawasan Balikpapan Timur. Kedua pelaku yang merupakan warga Balikpapan Barat ini diringkus usai diketahui sebagai dalang pencurian sepeda di sejumlah lokasi di kawasan Balikpapan Timur. Sepeda hasil curian dijual pelaku melalui media sosial. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan kepolisian, kedua pelaku berhasil diringkus di 2 lokasi di kawasan Balikpapan Barat. Awalnya pelaku Ahmad Kodrat diringkus lebih dulu, yang berperan sebagai penjual barang hasil curian yang diposting di media sosial. Tak berselang lama, Imran Syah selaku eksekutor dalam aksi pencurian pun turut digiring ke Mako Polsek Balikpapan Timur, beserta barang bukti 3 unit sepeda hasil curian yang belum sempat terjual. Datang ke TKP untuk mengecek kebenarannya. Kemudian dari hasil olah TKP di lapangan, tim Osnal mendapatkan petunjuk, kemudian membuka media sosial. Ternyata di dalam media sosial ada salah satu sepeda yang dijual. Kemudian tim Osnal mencoba mentelusurin dan menanyakan kepada pelapor benar apa sepeda tersebut pemiliknya. Di mana pemilik tersebut nyata benar. Kemudian tim Osnal Jatantras Lewan Timur mengecek melakukan transaksi, di mana itu terjadi pada hari Jumat tanggal 5 September 2020. Kemudian
atas kerja kerasnya tim Osnal Polsek Bali untuk mendapatkan pelaku sebagai itu seorang 4 penada 480 pasalnya. Kemudian hasil penelusuran dari AK, kemudian didapatkan salah satu lagi tersangka yaitu IM, ya. Kemudian melakukan penelusuran dan pencarian barang bukti, di mana mencari barang bukti terdapat dapat 3 barang bukti, kemudian yang 1 masih dalam pencarian. Itu memang jalan nyari ya atau gimana? Keliling ya. Memang diincar sepeda ya? Ya karena pakai peta aja kita keliling cari sepeda. Ya, cari sepeda ya. Itu rencana dijual di mana? Dijual sama orang-orang. Oh, dilawakan gitu? Enggak. Enggak, sama orang-orang kampung. Jualnya di mana, Mas? Di kampung-kampung Nggak ngerti saya jualnya, yang jual teman saya. Oh gitu. Rencana uangnya dipakai untuk apa? Bayar uang rumah. Mau bayar rumah ya? Iya. Kedua pelaku kini harus mendekam di sel jeruji. Keduanya disangkakan pasal 363 tentang pencurian dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Seorang pria pengangguran dibekuk Jatanras Polsek Balikpapan Timur. Pelaku curi ponsel dan uang tunai 5 juta rupiah. Berikut informasinya. Seorang pria harus berurusan dengan pihak kepolisian setelah dibekuk oleh tim krokodil Jatanras Polsek Balikpapan Timur pada 27 Agustus di kawasan Manggar, Balikpapan Timur. Octavianus, pelaku pencurian dengan modus mencongkel jendela rumah dengan obeng, beraksi pada dini hari di saat pemilik rumah sedang terlelap tidur. Pelaku masuk melalui pintu belakang dan mengambil 2 unit ponsel yang sedang di-charger serta uang tunai sebesar 5 juta rupiah yang ada dalam tas milik korban. Oleh tersangka, ponsel digunakan untuk hari-hari, sementara uang 5 juta rupiah digunakan untuk berfoya-foya. Rumah korban dan tempat tinggal pelaku berdekatan. Selama 3 hari pelaku mengincar rumah korban. Rumah sudah terlelap tidur. Dan si pelaku secara Octavianus memasuki rumah dengan mencongkel jendela di belakang dan membuka pintu, tangan dimasukkan ke dalam kunci pintu belakang dan membuka masuk ke dalam rumah dan mengambil 2 buah HP yang posisi dalam keadaan dicas dan uang 5 juta yang berada di dalam tas. Untuk penangkapan kami lakukan berdasarkan informasi yang kami dapat dari saksi yang berada di lokasi. Itu kami tangkap di sekitar Kelurahan Manggar, RT 32, Manggar Indah. Mas, gimana pencurian itu? Memang sudah kami incar ya? Tidak. Tidak? Ya. Terus kok bisa tahu di situ ada handphone dan ada uang? Ya pas lewat. Pas lewat? Iya, lewat ada. Ya. Itu mau lewat kemana subuh-subuh? Lewat untuk ke rumah pulang. Ke rumah lewat kan samping. Lorongnya kan samping. Kenapa bisa ada niatan mencongkel, Pak? Karena keadaan terpaksa juga. Terpaksa ya? Congkel pakai apa kemarin? Pakai obeng. Obengnya memang dibawa? Kamu bawa obeng? Iya. Memang buat untuk congkel? Tidak. Cuma pegang aja untuk. Congkel apa pintunya, Kak? Jendelanya. Oh, jendela. Pelaku saat ini mendekam di sel jeruji Polsek Balikpapan Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku diancam dengan pasal 363 Subsider, pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV.
Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan menerima laporan seorang nenek bernama Sewa menghilang dari rumahnya. Perempuan berusia 65 tahun terakhir kali terlihat di sekitar jalan areal tambang batubara Bukuan Palaran, Samarinda. Begitu mendapat laporan orang hilang, tim SAR dari Samarinda langsung bergerak menuju lokasi hilangnya seorang nenek bernama Sewa. Laporan baru diterima Kamis 10 September jam 14:45 setelah 2 hari nenek Sewa tidak pulang ke rumahnya di Jalan Rambutan RT 45 RW 11 Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran, Samarinda. Baik, diinformasikan pada pukul 14.45 terima informasi dari relawan Samarinda Satria atas nama Chris bahwa telah terjadi kondisi membaiki manusia di sekitaran hutan Kelurahan Bakuan Kecamatan Palaran, Samarinda di sekitar tambang area tambang di Palaran. Korban atas nama Ibu Sewa binti Lazo, perempuan umur 65 tahun, warga dari Jalan Rambutan Bakuan Palaran yang dilaporkan hilang sejak tanggal 8 kemarin. Korban dilaporkan terlihat di sekitaran jalan area tambang pada hari Selasa 8 September 2020. Setelah kami kontak dengan pihak berwajib setempat di Polsek dan juga relawan melaporkan memang A1 dan korban hingga pada pukul 15.00 hari ini jam 20 pada tanggal 10 ini korban masih belum ditemukan. Jadi kami menurunkan tim dari Kantor Pencarian Pertolongan Balikpapan mengirimkan 1 seru ya berjumlah 5 rescuer dengan membawa 2 alat yaitu rescue truck, kemudian rescue car, tambah alat GPS dan jangkar rescue untuk mengevakuasi mencari korban nanti di lokasi. Demikian yang dapat diinformasikan, selamat siang. Tim rescue diturunkan pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah, bergerak menuju lokasi kejadian dengan membawa rescue truk personel dan peralatan SAR hutan. Diduga nenek bernama Sewa hilang di hutan. Upaya pencarian korban sudah dilakukan pihak keluarga korban, namun belum membuahkan hasil alias nihil. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Wali Kota Samarinda Syari Jaang meminta maaf karena kasus corona di Kota Samarinda semakin menggila. Dia mengajak seluruh warga bersama para ulama dan pendeta melakukan doa bersama, meminta ampun kepada Tuhan agar dijauhkan dari virus corona. Melonjaknya pasien terkonfirmasi positif virus corona di Kota Samarinda sudah berada pada titik mengkhawatirkan. Tiap hari terjadi penambahan kasus positif baru, termasuk juga selalu ada yang meninggal, membuat pemakaman khusus di Serayu Tanah Merah saat ini sudah diisi 66 jenazah dikuburkan. Lantaran itu, dengan sungguh-sungguh, Wali Kota Syari Jaang mengajak masyarakat dari semua agama bersama para rohaniawan memohon ampun kepada Tuhan, termasuk dirinya sebagai pejabat yang punya otoritas dalam mengambil kebijakan. Perlu juga di kota-kota itu termasuk Samarinda ini kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah secara serentak. Nanti Pak Kiai merumuskan hari apa, malam apa, mungkin seminggu sekali, tapi ada serentak kita berdoa agama apapun, karena beliau ini Ketua Forum Umat Beragama FKUB ya, sehingga serentak kita berdoa penyerahan diri kepada Allah. Nah, itu salah satu upaya kita. Nggak perlu kita bertobat. Kita berobat, mungkin kami yang mengambil keputusan juga ada kekeliruan, ada kesalahan. Terus terang aja, saya selalu beristighfar. Saya waktu itu takabur, kita tinggal 2 aja di rumah sakit. Saya panggil baik untuk rekan-rekan dari Pol PP maupun BPBD, Kepala Dinas Kesehatan. kita bergabung ke nanti kalau udah kosong, dengan rombongan, nanti kita langsung ke pasar segiri untuk pembagian masker. Medis, silakan kita mulai diatur untuk. Ternyata besok naik. Wali Kota mengakui situasi di Kota Samarinda sempat hanya tinggal 2 orang pasien positif yang dirawat di rumah sakit.
Sehingga pada bulan Juli dia menempuh kebijakan melonggarkan social distancing dengan membolehkan tempat usaha beroperasi kembali. Namun ternyata yang terjadi adalah pelonjakan jumlah penularan yang luar biasa. Demikian pun di kota Samarinda, yang mana di awal Juli itu kita sempat 2 pasien kita dalam perawatan, setelah itu meningkat. Saat sekarang sudah 400 lebih. Yang membahayakan lagi saat sekarang 300 lebih, 331 kalau tidak salah kemarin transmisi lokal. Non-cluster, artinya kita tidak tahu dia dari mana sudah menyebar. Setelah itu ada 17 klaster bermacam-macam ya. Ininya ada rumah sakit, ada kegiatan masyarakat, ya ada senam. Oleh sebab itu, satu langkah utama kita adalah menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Dan ini juga merupakan instruksi daripada Bapak Presiden. Ditindaklanjutin instruksi dari Mendagri, seluruh daerah, kepala daerah untuk membuatkan peraturan penegakan disiplin dalam hal pemakaian masker. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. KPU mengumumkan bahwa anggota DPRD yang mencalonkan diri maju dalam Pilkada pada 9 Desember 2020 wajib mengundurkan diri. Di antaranya di Samarinda, Andi Harun yang sekarang menjadi Wakil Ketua DPRD Kaltim. Andi Harun yang berpasangan dengan Rusmadi Wongso sudah mendaftar sebagai peserta Pilkada Kota Samarinda yang digelar 9 Desember 2020. Tidak seperti calon petahana seperti bupati, wali kota atau wakilnya yang menurut aturan hanya mengajukan cuti untuk calon dari anggota legislatif wajib mengundurkan diri. Hal tersebut menurut Ketua KPU Kota Samarinda Firman Hidayat merupakan perintah Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016. Setelah calon ditetapkan sebagai peserta pemilu, maka wajib menunjukkan surat pengunduran diri dan tanda terima bahwa dokumen pengunduran diri berada dalam proses. Seperlambat-lambatnya nanti 5 hari setelah penetapan, yaitu setidaknya ada dokumen yang berupa pernyataan mengundurkan diri dari yang bersangkutan, terus tanda terima bahwa sudah mengajukan pengunduran diri kepada instansi yang berkait yang bersangkutan, dan yang ketiga ada pernyataan dari pejabat di instansi tersebut yang menyatakan bahwa surat pengunduran diri masih dalam proses. Nah, sementara untuk SK pemberhentian itu kami akan menerima paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara, artinya di 9 November. Nah, itu sampai hari ini kemarin pada saat pendaftaran memang belum ada dan memang tidak menggugurkan. Tapi nanti paling lambat 5 hari setelah penetapan pasangan calon. Artinya penetapan calon 23 September, paling lambat tanggal 20 September harus sudah kami terima itu. Selain Andi Harun, untuk Pilkada Samarinda di Balikpapan, calon Wakil Wali Kota Tohari Aziz yang sekarang menjadi Wakil Ketua DPRD Balikpapan. Begitu pula Alpad Syarif, anggota DPRD Kota Samarinda yang maju menjadi calon Bupati Kabupaten Pasir. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka!
Komisi Pemilihan Umum menetapkan daftar pemilih sementara Pilkada Kota Samarinda sebanyak 577.078 jiwa. Perhitungan ini masih tahap awal sampai nantinya ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap dan finalnya ditetapkan menjadi DPT hasil perbaikan. Pilkada Kota Samarinda berlangsung 9 Desember 2020. 3 calon kontestan sudah mendaftar, yaitu Zairin Zain dengan Sarwono, Ande Harun Rusmadi Wongso, dan Muhammad Barkati berpasangan dengan Darlis Patalongi. Melengkapi persiapan pemilihan, KPU Kota Samarinda mengadakan rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih. Hasilnya, setelah dilakukan pemutakhiran data pemilih sejak 15 Juli sampai 13 Agustus 2020 lalu, KPU menetapkan daftar pemilih sementara sebanyak 577.078 jiwa yang tersebar pada 1.960 tempat pemungutan suara. Buat apa ya, Bang? Jadi hari ini kami menggelar rapat pleno terbuka untuk penetapan DPS. Sebelumnya kita akan memplenukan soal daftar pemilih hasil perbaikan. Nah, daftar pemilih hasil perbaikan ini merupakan perbaikan dari kerja-kerja teman-teman PPDP, petugas mutakhir data pemilih yang bekerja pada tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus kemarin. Nah, dan ini adalah hasil perbaikan yang dilakukan oleh PPS yang diplenukan di tingkat PPS dan hasil kerja perbaikan juga PPK dan sudah diplenukan di tingkat PPK. Nah, sekarang pleno di tingkat kota untuk memastikan bahwa tidak ada lagi perubahan angka dan selanjutnya kita akan tetapkan sebagai DPS atau daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara atau DPS adalah data awal sebagai pijakan KPU menyiapkan keperluan logistik pemilihan wali kota dan wakil wali kota Samarinda. Data itu masih mengalami perbaikan hingga 2 kali, yakni menjadi DPT atau daftar pemilih tetap dan terakhir ditetapkan menjadi data pemilih tetap hasil perbaikan atau DPTHP. Daftar pemilih diumumkan di masing-masing kelurahan agar masyarakat Kota Samarinda yang belum tercantum atau warga yang usianya baru memiliki KTP bisa ikut dalam pesta demokrasi itu. Setelah kita DPS, baru nanti ada DPS HP untuk penyempurnaan. Kita akan cetak dan kita bagikan lagi ke PPK, ke PPS untuk diumumkan di kantor kecamatan dan kantor kelurahan. Jadi bagi pemilih atau seluruh warga itu bebas mengakses. Gunanya apa? Untuk melihat lagi. Misalnya di kelurahan, saya di kelurahan A, ada di kelurahan DPS-nya, kita cari, kita lihat, teliti, kalau nama kita tidak ada dan kita merasa memenuhi syarat sebagai pemilih, datanglah ke kelurahan, ke BPS. Minta didata, bawa KTP, bawa KK. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Demikian Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Untuk bisa mencegah penularan COVID-19, terapkan physical distancing, selalu menjaga kebersihan tangan dan gunakan masker yang tepat. Saya Rosmi Rahma, pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.